Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya akan melanjutkan pembahasan untuk materi mata kuliah Teknik Reaksi Kimia 2 ya. Kalau yang di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tentang bagaimana kalau ada reaktor mixed flow dengan volume yang sama antara satu dengan yang lain, kemudian disusun secara seri ya. Nah, ternyata hal itu akan berdampak pada persamaan bahwa ketika kita sudah mengetahui berapa waktu tinggal untuk satu reaktor saja, itu sudah cukup. Berarti untuk tahu waktu tinggal di reaktor secara keseluruhan dengan jumlah adalah N, tinggal masing-masing tadi kalikan dengan N. Kemudian kita juga wajib mengetahui berapa konstanta laju reaksi dan juga konsentrasi awal dan berapakah konsentrasi di akhir ya, tanpa harus menentukan berapa konsentrasi yang berada di aliran yang di tengah-tengah antara reaktor pertama dengan reaktor yang terakhir, seperti itu ya. Nah, yang hari ini saya bahas adalah terkait dengan bagaimana kalau ada reaktor mixed flow dengan ukuran yang berbeda yang disusun secara seri ya. Nah, di sini ada dua tinjauan nantinya. Yang pertama, kasus yang pertama adalah kita menentukan konversi dari sistem yang sudah ada. Jadi kita menentukan konversinya berapa dari reaktor yang sudah ada sebelumnya. Atau yang kedua kasusnya adalah kita harus bisa menentukan berapa atau bagaimana ya sistem yang terbaik, susunan reaktor yang terbaik untuk mixed flow dengan ukuran yang berbeda, supaya kita bisa mendapatkan volume reaktor yang seminimal mungkin dengan konversi yang semaksimal mungkin sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi bedanya case 1 dengan case 2 ini, kalau case 1 itu sistemnya sudah given, jadi susunan reaktornya sudah ada, kita mengevaluasi berapakah konversinya. Nah, berbeda dengan yang dua ini, yang kedua adalah kita justru di target konversinya, tahu terlebih dahulu target konversinya mau berapa persen, tapi susunan reaktornya belum ada. Nah, di sini nanti kita harus bisa menentukan berapakah ukuran minimal ya volume reaktor supaya didapatkan konversi yang sesuai dengan yang diharapkan, seperti itu ya. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah tentukan konversinya pada sistem yang sudah disediakan. Nah, di sini bedanya dengan yang kasus yang di pertemuan sebelumnya adalah kalau yang di sebelumnya tadi kan reaktornya equal size ya, jadi ukuran antara satu reaktor dengan yang lain itu sama gitu. Nah, yang ini ukuran reaktor untuk mixed flow-nya tiap-tiap reaktornya ini berbeda seperti itu. Jadi bisa jadi ya V1 ini beda dengan V2 dan beda juga dengan V3. Intinya tiga reaktor ini volumenya berbeda-beda gitu ya. Nah, sebenarnya kenapa bisa ada susunan seperti ini? Pendapat saya pribadi adalah untuk reaktor mixed flow yang disusun seri itu kan sebenarnya kita tetap harus mengejar yang namanya desain volume yang seminimal mungkin ya, dengan hasil yang baik atau konversi sesuai target. Nah, sehingga untuk bisa mendapatkan luas area di bawah kurva yang paling minimal, kadang kita harus memberlakukan ukuran reaktor yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain gitu. Nah, karena apa? Arsiran atau luas area di bawah kurva yang dulu pernah saya tunjukkan untuk reaktor mixed flow kan dia berbentuk persegi panjang. Jadi kalau kita kadang memukul rata semua ukuran reaktor, dampaknya adalah justru luas area di bawah kurvanya menjadi semakin besar, sehingga waktu tinggalnya pun juga menjadi semakin lama ya. Tentu ini kurang efektif karena waktu tinggal yang makin lama itu artinya Anda harus menyediakan volume reaktor yang lebih besar, seperti itu. Nah, di sini yang pertama misalkan ya saya punya reaktor urutan ke 1, 2, dan 3. Karena waktu tinggal di masing-masing reaktor ini berbeda, jadi bisa jadi kecepatan alirnya menjadi berbeda. Kalau di kasus yang sebelumnya yang di equal size MFR kemarin kan karena waktu tinggalnya sama, karena ukurannya sama, akhirnya V-nya ini konstan ya. Nah, yang di sini ini berarti V-nya mungkin bisa konstan, tapi F-nya yang memiliki perbandingan tertentu gitu ya, karena ukurannya berbeda-beda. Nah, di sini kalau kita asumsikan berarti V1 ya, V1 itu sama dengan V2 ya, V1 sama dengan V2 berarti F0 per C0, karena V kan sama dengan F0 per C0 ya. F0 per C0 akan sama dengan F1 per C1. Nah,
Berarti ada perbandingan antara F1 dengan F0 ya, maka F1 sama dengan F0 kali C1 per C0. Jadi kalau kita mau tahu laju alir molar yang ada di keluaran reaktor pertama atau F1, kita harus tahu dulu nih laju alir molar di masuknya berapa, kemudian konsentrasi keluarnya berapa, dan konsentrasi masuknya berapa. Jadi artinya di sini bisa jadi F1 dengan F0 itu adalah berbeda gitu, karena ada nilai perbandingan ini. Nah, begitu juga berlaku untuk reaktor yang dari 2 ke 3 ya. Dari 2 ke 3 ini berarti F1 per C1 karena masuknya ini F1 C1, keluarnya F2 C2 ya. Dengan cara yang sama nanti ada dapat perbandingan antara F2 dengan F1, di mana F2 adalah F1 dikali C2 dibagi dengan C1 ya. Kenapa sudah tidak lagi membicarakan C0? Karena sudah di sini posisinya sudah di luar, sudah di setelah reaktor yang pertama. Tapi kemudian apakah lantas kita menghilangkan C0? Tentu saja tidak. Nah, definisi F1 yang didapat dari reaktor pertama ini bisa kita masukkan F1 di definisi untuk reaktor yang kedua seperti ini ya, sehingga nilai F1 nya itu saya ganti dengan F0 C1 per C0 sama seperti ini. Nah, sehingga F2 akan sama dengan karena di sini ada C1, di sini ada C1 boleh dihilangkan, maka F2 adalah F0 C2 per C0. Artinya apa? Laju alir volumetrik keluar dari reaktor 2 kalau kita lihat secara overall ya, dia boleh juga mengacu ke F0, yaitu F0 adalah C2 per C0. Jadi intinya tinggal kita mau melihatnya keluar dari reaktor yang keberapa. Mau dari reaktor 1 ya berarti F1, kalau keluar dari reaktor 2 berarti F2, dan ternyata kalau keluar dari reaktor 2 boleh langsung ditinjau dari kondisi awal dan akhir ya, C0 dengan C2, F2 dengan F0 seperti itu. Jadi memang kalau reaktor mixed flow itu ciri khasnya in-out-nya itu melihat kondisi awal dan akhir saja seperti itu ya. Nah, kemudian dari persamaan yang umum tadi kita coba ya bagaimana kita bisa menghitung konversi untuk sistem yang sudah disediakan dan kita tinggal mengevaluasi. Di sini saya tuliskan dulu asumsi yang saya berlakukan. Karena reaktor mixed flow kebanyakan untuk liquid, maka saya asumsikan epsilon A nya sama dengan 0, berarti akan patuh pada persamaan yang ada di Q1. Persamaan Q1 seperti berikut ini. Kemudian karena ukuran reaktor sudah given, sudah diketahui, maka waktu tinggal untuk masing-masing reaktor diketahui. Kemudian harus diketahui juga laju reaksi masing-masing reaktor ya, ini wajib saya kira, mau plug flow mau mixed flow ini harus tahu. Kemudian persamaan dari mixed flow yang saya gunakan adalah sebagai berikut ya. Tau I adalah VI kali C0 dibagi F0 akan sama dengan FI dibagi V sama dengan C0 kali delta XI dibagi min RA yang ke I, seperti itu ya. Nah, kalau dia first order ya, first order berarti nilai dari min RI nya first reaktor ya, first reaktor. Jadi perhatikan saja reaktor yang pertama ya, reaktor yang pertama berarti tau I nya berarti 1 ya, maka tau 1 sama dengan ini harusnya V1 ya per V sama dengan C0 X1 min X0, karena rumusnya kan di sini delta XI itu X akhir dikurangi X awal. Keluar dari reaktor 1 X1 sebelumnya adalah masuknya adalah X0. Kalau X0 nya 0 ya sudah tuliskan saja X0 sama dengan 0 ya, seperti ini. Ini X0 nya di sini sama dengan 0. Nah, sehingga X1 min 0 adalah X1. Maka tau 1 adalah C0 kali XI dibagi per min RI ya. Nah, kemudian supaya kita bisa lanjutkan ya persamaan ini, maka nilai XI nya yang di sini nih, nilai XI nya yang di sini saya ganti dengan persamaan dari Q1. Dari Q1 didapatkan bahwa XI sama dengan C0 min C1 dibagi dengan C0. Nah, kemudian di sini ada C0, di sini ada CL, berarti boleh dicoret, sehingga tau 1 menyisakan C0 min C1 dibagi dengan min R1. Nah, sehingga kalau saya punya min seper tau 1 sama dengan min RI dibagi dengan C1 per C0. Ini hanya pindah tanda saja, pindah tanda, dan yang atas diseper gitu ya. Ini otomatis kan kalau tau 1 jadi min seper tau 1, berarti ini menjadi min 1 per ya, C0 min C1 dibagi per min R1, hasilnya menjadi seperti ini. Sehingga secara general atau secara umum boleh disimpulkan bahwa seper TI, min seper TI itu akan sama dengan min RI dibagi dengan
CI dikurangi dengan CI min 1 seperti itu. Nah, ini persamaan untuk min sepertau satunya, yaitu min laju reaksi urutan reaktor yang ke I dikurangi dengan CI dikurangi dengan CI min 1. Makanya kalau tadi sepertau 1 ya berarti ini min sepertau 1 min R1, ini C1 min C0 gitu ya. Nah, setelah tadi kita dapat persamaan tadi ya, kemudian saya tata ulang gitu ya, saya tata ulang. Tadi kan persamaannya yang ini ya. Nah, ini kalau ditata ulang nanti persamaannya menjadi seperti ini. Nah, dari sini maka didapatkan persamaan sebagai berikut. Maka min R1 adalah min sepertau I, sorry ini min RI ya, adalah min sepertau I CI min CI min 1. Kalau ini saya lihat bentuknya, ini seperti persamaan linier ya. Ini Y, ini slope-nya, ini adalah sumbu X. Berarti ini mengikuti bentuk yaitu Y sama dengan MX. Nah, seperti itu. Y-nya ini min RI ya, slope-nya adalah min sepertau I, dan CI min 1-nya sebagai sumbu X. Nah, berarti gimana nih? Ini kalau kita wujudkan dalam bentuk grafik ya, sumbu Y-nya adalah ini sumbu Y ya. Nah, sumbu Y-nya min R ya, min laju reaksi seperti ini ya kan, sama kan. Nah, kemudian sumbu X-nya, ini sumbu X ya, sumbu X-nya adalah CI min 1. Jadi ada C1 min C0, C2 min C3, C3 min C2 seperti itu. Jadi ini konsentrasi ya, konsentrasi mulai dari reaktor masuk ya, keluar dari reaktor 1, keluar dari reaktor 2, dan keluar dari reaktor 3. Nah, konsentrasinya diplot di sini ya kan. Ini didapatkan dari eksperimen. Kalau Anda sudah punya reaktornya kan pasti bisa tuh sampling ya, sampling berapa konsentrasi di masing-masing keluaran reaktor. Nah, kalau sudah, slope-nya gimana? Nah, berarti kalau Anda punya titik awal di sini ya, C0 ya, atau yang ini misalkan ini belum diketahui keluar dari reaktor 1 berapa, reaktor 2 berapa, reaktor 3 berapa, kita nggak tahu ya, awalnya kita nggak tahu. Maka gini caranya, dari konsentrasi mula-mula ya, Anda dapat slope kan. Nah, dari slope-nya ini ya, dari slope-nya ini kita gambar slope-nya ya. Kita gambar slope-nya. Setelah kita gambar slope-nya ya, kemudian kalau mau tahu berapakah C1, berarti tabrakkan dia dengan persamaan laju reaksi. Ini kurva min RA ya, yang hitam tebal ini min RA, tabrakkan dengan kurva min RA lalu dibaca ke bawah. Nah, ini berarti C1 ya. Nah, kalau dari C1 sudah tahu, dapat slope lagi kan ya. Slope-nya itu kan sama dengan min sepertau ya. Jadi waktu tinggal masing-masing reaktor kan kita tahu. Nah, min seper, kalau dari sini tadi berarti min sepertau 1, sekarang min sepertau 2 ya. Miringnya digambar lagi, tabrakkan dengan kurva laju reaksi, baca ke bawah. Oh, berarti keluar reaktor 2 di sini C2. Nah, berarti untuk yang ketiga ini ya, slope-nya berarti ya min sepertau 3 ya, min sepertau 3. Nah, kemudian gambar slope-nya, tabrakkan dengan kurva reaksi, lalu kemudian dibaca ke bawah. Nah, akhirnya keluaran dari masing-masing reaktor, baik itu C1, C2, dan C3, kita jadi tahu ya. Nah, kalau masing-masing reaktor itu kita tahu ya, berarti kalau masing-masing reaktor itu kita tahu, berarti konversinya bisa kita hitung. Nah, artinya apa? Dengan mengetahui harga tau dan laju reaksi masing-masing reaktor, maka konsentrasi reaktan pada aliran keluar pada masing-masing reaktor bisa diketahui. Jadi kalau awalnya hanya cuma tahu C0, maka Anda bisa tahu C1, C2, C3 dengan berbekal ini, laju reaksi dan juga waktu tinggal di masing-masing reaktor. Bagaimana bisa kita tahu waktu tinggal di masing-masing reaktor? Ya tentu saja tahu, karena reaktornya ini sudah ada dulu gitu ya. Nah, lalu ditanyakan bagaimana konversinya ya, kita kembali ke definisi ya. Konversi misalkan nih keluaran dari reaktor 1, berarti ya X1 sama dengan ya, kembali ke sini jadinya 1 min ya kan, C1 per C0 seperti itu. Begitu seterusnya untuk X2 dan X3 ya. Itu kalau kasusnya kita sudah ada dulu susunan reaktornya, baru diminta untuk menghitung konversi. Jadi kita memanfaatkan slope
ya, kita memanfaatkan slope. Jadi dari konsentrasi mula-mula gambar slope tabrakkan dengan min RA ya, baca ke bawah, ini berarti keluaran dari reaktor pertama. Lalu berangkat dari reaktor pertama, gambar slope lagi dari min 1/2 miring ke kiri kan, nabrak kurva reaksi, baca lagi ke bawah, oh ini keluaran dari reaktor 2. Begitu seterusnya sampai nanti di reaktor yang terakhir kayak gitu ya. Nah itu untuk yang kasusnya sistemnya sudah ada, kita diminta untuk menghitung berapa konversinya. Nah ini yang menantang ya, yang berikutnya adalah kita diminta untuk menentukan bagaimana sistem yang paling baik ya, bagaimana sistem yang paling baik ketika konversinya dipatok dulu tapi reaktornya belum ada. Jadi kita diminta untuk menawarkan susunan reaktor seperti apa yang bagus ya, yang minimal volumenya tapi bisa mendapatkan nilai konversi yang semaksimal mungkin ya. Nah di sini yang pertama yang bisa dilakukan adalah kita harus memang trial ya, kita harus mencoba-coba beberapa apa namanya luasan gitu ya. Nah di sini saya list dulu aja kondisi yang berlaku. Kembali lagi mix flow biasa untuk reaktor liquid, sehingga kebanyakan akan patuh di case nomor 1. Nah ini persamaan case nomor 1. Kemudian yang diketahui, kalau yang tadi yang diketahui adalah mana tadi itu waktu tinggal ya kan, karena reaktornya sudah ada. Nah yang sekarang itu yang diketahui adalah konversinya ya. Nah laju reaksi ini wajib tahu. Kemudian persamaan mix flow-nya sama juga dengan yang tadi, yaitu tau I adalah C0 delta XI dibagi dengan min RAI. Nah misalkan ya di sini saya punya dua sistem ya, ada sistem 1, ada sistem 2. Sistem 1 itu reaktor yang pertama kecil dulu baru besar. Nah reaktor ya sistem yang kedua itu besar dulu baru kecil. Di sini apa bedanya? Kita lihat ya di sini. Kalau saya punya min X ya, min XI di sini ya, ini sebenarnya persamaannya dari persamaan mix flow di sini ya. Persamaan mix flow itu kan gini ya, TI per C0 ya kan, sama dengan delta XI dibagi dengan min RAI, atau boleh saya tuliskan kayak gini, berarti delta XI kali sepuluh ya, per RAI atau RI ya. Berarti kalau diwujudkan dalam bentuk grafik ya, luas area di bawah kurva ini sumbu X ya, dan ini adalah sumbu Y ya, makanya ini sumbu Y, X nya sebagai sumbu X gitu ya. Nah, nanti kalau dikalikan nanti dapat luas area di bawah kurva gitu, di bawah arsiran. Nah kemudian ini ya grafik yang melengkung, dari saya masuk ini ya. Jadi yang melengkung ini ya, itu tidak lain adalah kurva seper min R ya. Nah yang ini adalah konversi. Nah kalau susunannya seperti ini ya, kalau susunannya seperti ini berarti ini ya, X sama dengan 0 itu titiknya ada di sini ya, sampai dengan X1 ya, berarti Anda tetapkan X1 nya mau keluar berapa di sini ya kan, sehingga luas di bawah kurvanya adalah yang berwarna ini, yang saya arsir berwarna abu-abu ya. Kalau mau tahu berapa luasan di bawah kurvanya ya, berarti ini tadi ya, 0 sampai X1 berapa kalikan tingginya ini, itu luasnya. Padahal luas itu mewakili tau 1 dibagi C0, berarti kalau mau tahu 1 C0 kali luasan tadi. Nah ini karena kecil ya, dia merepresentasikan atau mewakili reaktor yang luasnya kecil tadi ya. Nah kemudian kalau untuk reaktor yang besar berarti dia dari X1 sampai X2 ya. X2 nya berapa, tetapkan di sini
baca ke atas sampai menabrak garis min seper R, kemudian ditarik lurus ke kiri lalu ke bawah. Berarti luas areanya yang mana ya? Abu-abu yang luas ini gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian sekarang kita bandingkan dengan sistem yang kedua. Kalau sistem yang kedua besar dulu, berarti dari 0 sampai X1 itu dari sini sampai sini ya, baca ke sini, tabrakkan min seper RA, luasnya yang ini. Sedangkan yang berikutnya X1 sampai X2 ya kan, nah ini tarik ke atas ke kiri, nah luasnya yang ini. Lalu yang mana yang bagus? Kita lihat nih, dua-duanya bisa mengantarkan reaksinya sampai X2, sama-sama X2. Tapi yang satu ya butuh luasannya abu-abu ini, sedangkan yang pertama butuhnya yang ini. Berarti yang bagus yang mana? Nah, kita bandingkan. Kalau ini kita anggap sebagai satu luasan utuh ya, coba saya kasih warnanya beda. Ini kalau saya lihat sebagai satu luasan yang utuh seperti ini, nah ini utuh seperti ini, berarti kan yang ini kan luasannya yang ini ya. Nah, yang warna biru ini kan, yang saya kasih warna biru ini kan. Nah, kalau yang ini luasnya berarti yang ini nih. Nah, kalau ini utuh ya, ini utuh begini ya, berarti luasnya kan yang ini. Nah, yang saya kasih warna biru. Berarti yang bagus yang mana? Nah, Anda lihat ini, di sini ada luasan ya di luar dua persegi tadi, yaitu yang warna merah ini ya, yang saya kasih tanda ini. Nah, kalau yang ini yang di sini ya yang bagus yang mana? Yang bagus tentu saja yang memberikan luasan merah-merah ini ya, yang saya tandai ini yang paling luas gitu. Kenapa? Karena semakin luas yang titik-titik berwarna merah ini, artinya ya luas yang berwarna abu-abunya berarti makin kecil gitu. Karena kalau ini kita lihat jadi persegi yang utuh, makin luas yang warna merah titik-titik ini, artinya yang warna abu-abu jadi semakin sempit, jadi berkebalikan ya. Nah, bagaimana cara mendapatkan yang titik merah ini semaksimal mungkin? Ya kita coba satu-satu gitu. Kalau ini kita geser agak ke sini, luasnya jadi berapa luasnya gitu ya. Jadi memang harus di trial ya, bagaimana supaya yang luasan titik-titik merahnya ini ya, titik merahnya ini bisa semaksimal mungkin. Karena kalau merahnya ini semaksimal mungkin, artinya ya yang luasnya abu-abu ini menjadi seminimal mungkin, kayak gitu ya, gitu ya. Nah, mungkin yang berikutnya adalah ini ya, ada satu metode yang biasanya digunakan supaya dapat luas yang semaksimal mungkin ya. Kalau misalkan nih saya punya luasan di bawah kurva, luasnya adalah sebesar A, di mana A adalah sumbu X dikali sumbu Y. Untuk bisa memaksimalkan ini berarti turunan dari luasannya harus sama dengan 0 ya. Nah, dari sini ya diharapkan, nah luasan yang tadi saya maksudkan yang ini ya, nah hanya itu yang ini kan. Nah, ini kalau saya lihat dari sisi ininya saya balik ya, sumbu Y-nya saya balik gitu kan. Nah, kita kan harapannya luas yang abu-abu ini semaksimal mungkin. Kalau ini kan melengkungnya ke atas, ini melengkungnya ke bawah, ini saya balik aja. Nah, dari sini ya harapannya kan yang warnanya abu-abu ini seluas mungkin gitu, supaya yang di luar lengkungannya ini seminimal mungkin. Nah, supaya mendapatkan yang seluas mungkin ya, caranya itu kita cari ya slope ya, kita cari slope dari garis singgung ini. Jadi kita cari slope garis singgung ini ada di titik yang mana gitu ya. Nah, cara mendapatkan slope untuk garis singgung ini ya, garis singgung ini kita bisa menggunakan rumus yang demikian tadi ya. Kalau saya sih ya, saya cari aja garis singgungnya yang paling maksimal gitu. Jadi kalau ini ada kurva
kurva lengkung seperti ini ya, kurva lengkung seperti ini saya ambil penggaris, lalu saya cari ya garis singgung dengan kurvanya ada di mana. Nah, kalau garis singgung sudah ketemu, sudah letakkan titiknya ada di perpotongan itu. Oke, berarti ini batas antara reaktor 1 dengan reaktor 2 ya. Jadi kalau ini sudah ketemu garis singgung begini, straight ya, ini titik ketemu motong di sini turun ke bawah. Oh, ini berarti X1 ya. X2 nya kan kita patok biasanya. Nah, berarti 0 sampai X1 itu reaktor pertama, X1 sampai X2 itu berarti reaktor yang kedua ya. Kalau dari saya sih caranya seperti itu. Jadi mencari garis singgungnya ya, cari garis singgung untuk kurva yang ini gitu ya. Oke, mungkin nanti untuk lebih jelasnya kita bisa melakukan latihan soal ya, nanti akan dilengkapi dengan pembahasan. Dicoba dulu untuk memahami ini, khusus untuk yang determining the best system for given conversion, mungkin nanti contoh soalnya bisa saya berikan untuk pertemuan yang berikutnya, karena memang ini relatif lebih sulit ya dibandingkan untuk yang kasus yang finding the conversion ketika reaktornya sudah ada. Kalau ini kan konversinya yang dipatok, Anda yang nyari konfigurasi reaktor seperti itu ya. Dan ini penentuan apa namanya kurva garis singgungnya ini memang relatif sekali ya, bisa jadi bisa berbeda gitu antara satu dengan yang lain, terutama kalau pengerjaannya secara manual gitu. Dan penarikan garis singgungnya ini tidak boleh apa namanya sembarangan gitu ya. Nah, jadi begitu kita tarik garis singgung yang di sini, kemudian kita tetapkan titiknya di gambar, ini untuk reaktor pertama, yang ini untuk reaktor kedua ya, ini reaktor 1, ini reaktor 2. Berarti kan kurva yang kosong kan yang ini ya, area yang kosong yang ini. Nah, ini ya apa namanya garis singgung yang ini tuh harus sejajar dengan diagonalnya luasan yang tadi. Nah, ini kan harus sejajar kayak gini. Nah, coba saya kasih warna yang beda ya. Oke. Nah, jadi ini garis singgung yang di pertama, kemudian digambar ya untuk luas area 1, luas area 2 digambar, ini 1, ini 2 ya. Lalu kemudian garis singgung yang ini itu harus sejajar ya, sejajar dengan garis singgung dari luas yang kosong ini. Nah, ini kan luas yang kosong. Jadi harus slope ya, slope-nya harus sama dengan diagonal dari luasan ini gitu. Jadi tidak boleh Anda gambar slope ya, ketika ditarik luasannya ini ternyata tidak sejajar gitu ya. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan coba latihan soalnya ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan boleh ditinggalkan di forum, nanti akan saya coba untuk menjawab gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.